Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilmi ya arhamar rahimin. Sahabat Karama Doa, kali ini dalam pertemuan yang ke-14 kami akan meneruskan apa yang telah dibacakan sebelumnya, di mana pada poin ke-21 atau nomor 21 ada bimbingan dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana agar hafalannya dan kecerdasannya dan kekuatan hafalnya menjadi kuat. Di sini diberi doa oleh Rasulullah, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Jadi oleh Rasulullah diberi doa, ya Allah rahmati aku agar aku bisa dengan rahmatmu meninggalkan seluruh maksiat selama aku hidup. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini. Rahmati aku di mana dengan rahmat itu aku tidak merepotkan diri dengan sesuatu yang tidak penting. Warzuqni husnan nadhari fima yurdika anni, dan karunialah aku husnudzan, baik persangkaan kepadamu sehingga sesuai dengan keridhaanmu kepadaku. Jadi ini bisa menjadi kunci juga untuk dikabulkannya doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya adalah qala al-muallif hafizahullahu wa ra'ahu bi ri'ayatihi wa hifzihi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhihi amin. Ini lengkapnya. Wa hadithul hifzi, adapun hadis yang lengkap dalam bimbingan Rasulullah untuk memperkuat hafalan dan kecerdasan, akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi fi sunanihi, dalam kitab sunannya, wa hadza huwal hadis bitamami, dan inilah hadis yang sempurna. An Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annahu, sesungguhnya Ibnu Abbas qala, berkata, bainama nahnu inda Rasulillah, pernah suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idz ja'ahu Ali bin Abi Thalib, kemudian datanglah kepada Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, faqal, kemudian Sayyidina Ali berkata, bi abi anta wa ummi, aku tebus dirimu dengan ayah dan ibuku wahai Rasul. Tafallata hadzal Qur'an min sadri, telah hilang Quran ini dari dadaku. Artinya beliau Sayyidina Ali mudah tidak hafal. Apa yang telah ia hafalkan mudah hilang. Fama ajiduni aqdiru alaih, maka kata Sayyidina Ali, aku tidak menemukan atau mendapati hal yang membuat aku kuat untuk menghafalkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, karena anak daripada Sayyidina Ali adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Afala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin,
Kalau boleh akan aku ajarkan kamu beberapa kalimat atau doa yang yanfa'ukallahu bihin, di mana dengan itu Allah akan memberi manfaat melalui doa itu padamu sesuai dengan apa yang diadukan Sayyidina Ali kepada Rasulullah, yaitu tentang cepat hilangnya hafalan Al-Quran yang ia hafalkan. Wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu. Tidak cukup untuk manfaat kepada Sayyidina Ali, tapi ini juga seandainya ijazah adalah ijazah umum, yaitu doa-doa atau kalimat-kalimat yang aku ajarkan, yang akan aku ajarkan kepadamu itu, kata sabda Rasul, akan juga bermanfaat kepada orang yang engkau ajari. Wa yanfa'u bihinna man 'allamtahu. Wa yuthabbitu ma ta'allamta fi sadrik, dan termasuk dari khasiat atau daripada faedah ketika orang mengamalkan dan membaca doa itu, maka pengetahuannya dan hafalannya akan tetap terpatri dan tetap ada di dalam hatinya, artinya kuat di dalam hafalannya. Qala, berkata Sayyidina Ali ketika ditawarkan oleh Rasulullah untuk diajarkan doa-doa itu, ajal ya Rasulullah, iya wahai Rasul, fa'allimni, ajarilah aku kalimat atau doa-doa itu. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana, jika sampai Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, fa in istata'ta, jika engkau mampu, antaquma, untuk bangun, fi thuluthil lail, dalam sepertiga malam al-akhir yang terakhir, anggap ini jam 2:30 atau jam 2, sepertiga akhir malam. Fa innaha sa'atun masyhudah, karena waktu sepertiga malam terakhir itu, kata Rasulullah, adalah sa'atun masyhudah, adalah waktu di mana disaksikan oleh para malaikat. Jadi sebentar lagi malaikat yang membawa amal untuk amal malam akan ke atas, dan sebentar lagi akan datang malaikat yang menulis amal kita untuk sehari akan datang. Jadi di waktu subuh itu dinyatakan inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, pembacaan dia di waktu subuh itu disaksikan oleh dua para malaikat yang sip-sipan atau estafet, malaikat hafadzah. Jadi wad du'a fiha mustajab, dan kelebihan dari waktu sahur atau waktu sepertiga terakhir malam itu juga doa di dalamnya di waktu itu akan mustajab, diterima. Wa qad qala akhi Yaqub li banihi, dan kata Rasulullah, saudara saya Nabi Yaqub berkata kepada libani, kepada anak-anaknya, ketika anak-anaknya sudah menyadari bahwa mereka berdosa dan banyak bersalah dengan meninggalkan Nabi Yusuf dan membuangnya ke sumur. Demikian pula saudara Nabi Yusuf yang ternyata dijebak oleh Nabi Yusuf sendiri agar ditahan di Mesir, di kerajaan Nabi Yusuf. Mereka telah sadar banyak bersalah dan berdosa. Mereka meminta kepada Nabi Yaqub agar Nabi Yaqub memohonkan ampunan untuk mereka. Tapi Nabi Yaqub sendiri menangguhkan dengan berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa itu di dalam gramatika Arab atau nahu adalah alat atau huruf yang digunakan bahwa ia akan melakukan sesuatu pekerjaan tapi jedanya masih jauh. Kalau sin sa astaghfiru, maka sebentar lagi berarti akan aku mintakan ampunan. Kalau saufa astaghfiru, maka sama dengan berkata nanti
akan aku mintakan ampunan untuk kalian. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Jadi nanti akan aku mintakan ampunan bagi kalian Rabbi kepada Tuhanku, katanya Nabi Yakub. Yaqulu, berkata Nabi Muhammad, hatta ta'tiya lailatul jum'ah, hingga datang malam Jumat. Artinya Nabi Yakub itu yatarassad waqtal fadilah, memfokuskan istighfar dia pada waktu-waktu yang memang oleh Allah waktu itu diistimewakan, sehingga waktu itu dikatakan waktu istijabah, yaitu malam Jumat. Hingga malam Jumat, artinya anak-anak Nabi Yakub itu meminta agar ayahnya Nabi Yakub memintakan ampunan bagi mereka kepada Allah ditangguhkan hingga malam Jumat, hatta ta'tiya lailatul jum'ah. Tidak langsung dimintakan ampunan karena dengan memakai saufa. Fa illam tastati fakum fi wastiha. Jika tidak mampu engkau, katanya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, fakum fi wastiha, maka kamu bangunlah di pertengahan malam Jumat. Fa illam tastati fakum fi awwaliha. Jika engkau tidak mampu untuk bangun tengah malam, maka bangunlah di awal malam Jumat itu. Fasalli, kemudian bimbingan Rasulullah yaitu fasalli, maka kamu salatlah 4 rakaat. Taqra fi rakaatil ula, engkau baca di dalam rakaat pertama bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihah, dengan surat Fatihah, wa surat Yasin, dan surat Yasin. Ini adalah bimbingan, rekomendasi langsung dari Rasulullah, pasti mujarrab. Rakaat pertama ini salat sunnah, ya, salat sunnah lil hifdz, salat sunnah lil hifdz, agar menjadi cerdas dan kuat hafalan. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, dan setelah itu surat Yasin. Wa fir rakaatil tsaniyah, dan di dalam rakaat kedua bi Fatihatil Kitab, dengan membaca surat Al-Fatihah, dan setelah itu Hamim Ad-Dukhan, membaca surat Ad-Dukhan. Wa fir rakaatil tsalitsah, dan di dalam rakaat ketiga bi Fatihatil Kitab, engkau baca surat Al-Fatihah wa alif lam mim tanzil as-sajadah, yaitu surat, dan setelah Fatihah membaca surat as-sajadah, alif lam mim tanzil itu ke belakang. Wa fir rakaatir rabi'ah, dan di dalam rakaat yang keempat kamu membaca surat Al-Fatihah bi Fatihatil Kitab wa tabarakal mufassal, dan surat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ke belakang. Fa idza faragta, jika engkau telah selesai minat tasyahud, dari tahiyat terakhir, maka doanya adalah fahmadillah. Pertama, termasuk juga adab-adab berdoa ini, fahmadillah, pujilah Allah, wa ahsinis tsana, dan perindah as-tsana, pujianmu, ala Allah, kepada Allah, wa salli alayya, ini adabnya doa, dan bacalah salawat alayya kepadaku, kata Rasulullah, wa ahsin, dan indahkanlah, dan sebaik-baiknya salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Kemudian wa ala sairin nabiyyin, dan juga bersalat kepada seluruh para nabi. Wastaghfir, kemudian ketiga, setelah tahmid, setelah alhamdulillah kepada Allah, memuji Allah, dan salawat kepada Rasulullah dan para nabinya, dan ketiga wastaghfir, dan mohonkanlah ampun lil mu'minin, bagi orang mukmin, bagi para mukminin, wal mu'minat, dan para orang-orang perempuan mukmin, wal ikhwanikal ladzina sabaguka bil iman, dan untuk saudara-saudaramu yang telah mendahului kamu wafat dalam keimanan. Tsumma qul, kemudian setelah itu bacalah, fi akhir dzalik, dalam akhirnya, artinya setelah tahmid, setelah salat wassalam ala rasul wa ala al-anbiya wal mursalin, dan ketiga, setelah kamu memohon ampunan bagi seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat,
dan saudara-saudaramu yang telah wafat mendahului kamu dengan membawa keimanan, maka berdoalah setelah itu, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, di mana dengan rahmat itu aku bisa kuat untuk meninggalkan maksiat abadan ma abqaitani, selama aku masih hidup, atau selama engkau masih menghidupkan aku, selama hayat masih dikandung badan. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini, dan juga rahmati aku wahai Allah, di mana dengan rahmat itu aku tidak akan melakukan hal-hal, tidak memaksakan diri aku untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Warzuqni husnal nadhari fima yurdika anni, kemudian setelah itu berilah karuniailah atau berilah rezeki aku, di mana dengan itu aku bisa husnan nazar. Artinya, berikanlah kepadaku rasa husnudzon kepadamu fima yurdika anni, agar selaras dengan sesuatu yang membuat engkau ridha kepadaku. Artinya, persangkaan baikku, berikanlah aku persangkaan baik kepadamu sehingga sesuai dengan apa yang kau ridhoi untukku. Kemudian doanya, Allahumma badi'as samawati wal ard, wahai Allah yang maha inovatif, yang maha mencipta dan tidak didahului oleh siapapun penciptaannya dalam bentuk dan segalanya. Wahai Allah yang mencipta langit dan bumi, Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan, wal izzati, dan kemuliaan allati la turam, yang tidak diragukan lagi. As'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu wahai ya Allah, ya Rahman, wahai zat yang maha penyayang, bijalalika, dengan keagunganmu, wa nuri wajhika, dan cahaya kebesaranmu, antulzima qalbi hifdha kitabik, aku mohon kepadamu hendak engkau menetapkan, mempatrikan hafalan kitabmu atau hafalan Al-Quran pada hatiku, kama allamtani, seperti engkau telah mengajarkan atau memberi pengetahuan kepadaku. Warzuqni an atluwahu ala nahwi alladhi yurdik, dan rizkikanlah aku, karuniailah aku agar dapat membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang engkau ridhoi anni, dariku. Allahumma badi'as samawati wal ardi, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wal izzati, dan keagungan allati la turam, yang tidak diragukan. As'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu, la turam, aku memohon kepadamu wal izzati allati la turam, dan keagungan yang memiliki keagungan allati la turam, yang tidak lepas, yang tidak diragukan lagi. As'aluka ya Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu, ini, ya Rahman, wahai zat yang maha penyayang, bijalali nurik, bijalalika wa nuri wajhik, dengan kemuliaan dan cahaya kebesaranmu, antunawwira bi kitabika basari, hendaknya engkau cahayakan, engkau sinari hatiku dan mataku, bi kitabika, dengan Al-Qur'anmu, dengan kitabmu, wa antutliqa bihi lisani, dan hendaknya engkau lancarkan, engkau fasihkan lisanku dengan membaca kitabmu, wa antufarrija bihi an qalbi, dan hendaknya engkau memberi kelapangan, kebahagiaan pada hatiku dengan Al-Quran,
wa antashraha bihi sadri, dan hendaknya engkau juga memberi kelapangan, keterbukaan, keluasan pada hatiku dengan Al-Quran. Wa antaghsila bihi badani, dan hendaknya engkau bersihkan atau basuhi badanku dengan Al-Quran. Fa innahu la yu'nini 'alal haqqi ghairuk, karena sesungguhnya tidak dapat seorang pun menolongku untuk melakukan sesuatu yang hak ghairuk, selain engkau wahai ya Allah. Wala yu'tihi illa anta, dan tidak akan dapat seorang pun mendatangkan sesuatu yang hak illa anta, kecuali engkau wahai ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada usaha untuk menghindar dari maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, yaitu Sayyidina Ali, faf'al dzalika thalatha juma', kamu lakukan itu di 3 kali Jumat, au khamsan, atau 5 Jumat, 5 malam, setiap malam Jumat, au sab'an, atau 7 kali. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tujab, maka doamu pasti akan dikabulkan, biiznillah, dengan izin Allah. Walladzi ba'athani bil haq, dan demi Allah yang telah mengutusku untuk membawa sesuatu yang hak, ma akhta'a mu'minan qattu, tak akan pernah keliru seorang mukmin sama sekali dalam hafalannya, maksudnya dengan membaca dan mengamalkan amalan yang telah diajarkan Rasulullah ini. Qala, berkata Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas berkata, fa wallahi, demi Allah, ma labitha Aliyun, tidaklah melakukan Sayyidina Ali, tidaklah diam Sayyidina Ali, illa khamsan, kecuali 5, au sab'an, atau 7 Jumat dilakukan oleh Sayyidina Ali apa yang telah diarahkan oleh Rasulullah dengan amalan dan doa itu, hatta ja'a Rasulullah, hingga Sayyidina Ali telah melakukan 5 atau 7 Jumat. Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah fi mithli dzalikal majlis, di majlis atau di tempat yang sama. Faqala ya Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali berkata, wahai Rasulullah, inni kuntu fima khala, sesungguhnya aku di masa-masa sebelumnya itu, la akhudhu illa 4 ayat, aku tidak menambah hafalanku kecuali 4 ayat, au nahwahun, atau 4 atau 5 atau 3 lah ayat. Fa idza qara'tuhunna, jika aku membacanya lagi setelah aku hafal, ala nafsi, atas diriku, tafallatna, maka hafalanku itu hilang lagi. Wa ana ata'allamul yawma 40 ayah, dan sekarang saya belajar dan menambah hafalan saya di hari ini 40 ayat, 40 ayat, au nahwaha, atau 40 lebih. Fa idza qara'tuha, kemudian jika aku ulang dan aku bacakan ayat yang telah aku hafalkan 40 itu, ala nafsi, atas diri saya, fa ka'annama kitabullahi baina ainayya, ya Allah, seakan-akan kitab Allah itu terpampang pas di depan kedua mata saya. Artinya yang 40 yang kemarin Sayyidina Ali itu sebelum mengamalkan apa yang telah diajarkan Rasulullah ini, 4 dan 5 ayat saja mudah lupa setelah ia hafal. Sekarang Sayyidina Ali setelah mengamalkan apa yang telah diarahkan dan direkomendasikan, diajarkan oleh Rasulullah tentang sholatul hifdzi dan doanya, kemudian Sayyidina Ali berkata, saya menghafalkan 40 ayat, dan ketika saya membacanya kembali, saya ulang, maka seakan-akan kitab Allah itu, Al-Quran itu seakan-akan berada di depan mata saya. Artinya tidak lupa lagi. Walaqad kuntu asma'ul hadits fa idza radattuhu naftafallat. Demikian juga hadis yang aku dengar darimu wahai Rasul. Ketika aku mendengarkannya, fa idza radattu, jika aku ulang kembali hafalanku itu, tafallat, maka akan hilang. Wa anal yaum, dan aku sekarang asma'ul hadits, mendengarkan beberapa hadis darimu. Fa idza tahaddatstu biha,
Tapi jika aku akan mengulanginya kembali untuk mengulangi hadis-hadis yang aku dengar itu, lam akhrim minha harfan, setelah aku mengamalkan sholatul hifdi dan doa dari engkau wahai Rasul, maka hafalan hadis itu ketika saya bacakan kembali tidak terkurang satu huruf pun. Saking kuat hafalannya Sayyidina Ali setelah mengamalkan apa yang telah diajarkan Rasulullah ini. Faqala lahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, di saat itu, mu'minun wa rabbil Ka'bah. Sekarang kamu masuk dalam kategori mukmin, di mana yang aku nyatakan oleh Rasul tadi bahwa seorang mukmin tidak akan pernah salah dalam hafalannya. Mu'minun, engkau mukmin, wa rabbil Ka'bah, dan demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Artinya Allah, dan demi Allah. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan. Cukup demikian pertemuan yang ke-14 ini, semoga bermanfaat. Dukung terus kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.